Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga masih tetap sehat, masih tetap stay di rumah, dan juga masih semangat ya melaksanakan ibadah puasanya. Semoga hari ini teman-teman masih bisa memberikan waktu terbaiknya untuk bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang mahasiswa. Di samping itu juga saya sebagai seorang dosen masih bisa memberikan hak kalian sebagai seorang mahasiswa untuk bisa menimba ilmu, dan juga apa yang saya kasih nantinya semoga bermanfaat untuk pasiennya ke depan. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa agar apa yang kita pelajari dapat kita laksanakan dengan baik nantinya. Ya, silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin ini pertemuan terakhir ya di mata kuliah Keperawatan Jiwa 1, Prodi S1. Pertemuan terakhir dengan saya ya, belum nanti UAS. Hari ini saya akan memberikan materi tentang SP pasien defisit perawatan diri ya. Untuk kemarin kan kita sudah bahas tentang pasien halusinasi. Hari ini kita bahas tentang pasien SP pada pasien DPD atau defisit perawatan diri. Ya. Sebagai review, di awal saya ingin mereview sebentar untuk ingat kembali tentang definisi pasien defisit perawatan diri. Perawatan diri merupakan salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Defisit perawatan diri, adapun defisit perawatan diri definisinya adalah suatu kondisi pada seseorang yang mengalami kelemahan kemampuan dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas perawatan diri secara mandiri. Hal ini bisa dibuktikan dengan kemampuan pasien dari hal mandi, berhias, makan, toileting, dan berpakaian. Jadi untuk melihat kriteria untuk melihat adanya defisit perawatan diri bisa dilihat dari 5 hal yang dasar ini ya. Mandi, berhias, ya, merapikan rambut dan sebagainya ya. Makan, ya, kemudian BAB, BAK, dan juga berpakaian. Ya. Apa saja jenis perawatan diri? Yang pertama adalah kurang perawatan diri, di antaranya mandi atau kebersihan, yaitu gangguan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas mandi atau kebersihan diri. Kemudian kurang perawatan diri, berpakaian dan beraktivitas. Aktivitas berdandan sendiri, ya, pakaian dan dandan. Kemudian kurang perawatan diri dari segi makan, ya, kemampuan menunjukkan aktivitas makan, ya, gangguan kemampuan untuk menunjukkan aktivitas makan, misalnya waktunya makan dia hanya ngelamun aja gitu ya misalnya. Kemudian toileting, ya, BAB, BAK juga. Jadi untuk melakukan ini seperti tidak ada kontrol ya, misalnya bisa dibuktikan dengan pasiennya ngompol dan sebagainya ya, atau BAB di sembarang tempat. Nah, semua aktivitas ini ketika si pasien ini tidak mampu menjalankannya dengan mandiri atau dengan bimbingan, berarti ada kemungkinan si pasiennya ini mengalami DPD atau defisit perawatan diri. Nah, mungkin ini gambaran sekilas ya. Kalau yang ini itu ada gambar pasien yang ada di rumah sakit ya. Ini pasiennya sedang dipotong. Jadi biasanya rutin ya kalau di rumah sakit itu ada pas hari-hari tertentu ya. Ini potong rambut untuk semua pasien. Tidak hanya untuk pasien laki-laki tapi juga untuk perempuan. Ya, karena banyak sekali di antara mereka yang karena gangguan jiwanya akhirnya mereka tidak mampu merawat dirinya.
ya. Dan ini perlu latihan, ya, perlu bimbingan secara sabar, secara teratur dari seorang perawat. Ya, kalau yang sebelah sini dan sini ini orang-orang gangguan jiwa yang ODGJ yang masih berada di jalanan, ya, masih berkeliaran. Ya, artinya mereka memang belum mendapatkan penanganan yang baik khususnya untuk gangguan DPD ini. Ya. Nah, kalau ini mungkin bukan orang bangun tidur, ya, tapi memang pasien gangguan jiwa yang secara fisik memang belum bisa mengatur penampilannya. Oke. Kemudian komponen pengkajian dimulai yang pertama biasa, ya, dari identitas, alasan masuk rumah sakit. Ya, biasanya kalau untuk alasan masuk rumah sakit itu mungkin tidak langsung ke DPD-nya, ya, tapi misalnya karena halusinasi, karena ngamuk atau PK-nya dan sebagainya. Nah, untuk penegakan diagnosa DPD nanti biasanya karena ini merupakan cabang dari masalah utama yang dikeluhkan pasien. Kemudian faktor predisposisi presipitasi, ya, di pertemuan yang berikut yang sebelumnya udah dibahas banyak faktor-faktornya, ya, di antaranya tumbuh kembang dan sebagainya, kebiasaan dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan fisik, ya, mulai dari kepala sampai kaki, aspek psikososial, ya, termasuk kebiasaan, budaya, dan sebagainya, itu juga kita kaji. Kemudian konsep diri, ya, ini konsep diri yang menentukan apakah si pasien ini memang mengalami gangguan DPD ini memang karena pikirannya atau karena hal lain, ya. Hal lainnya ya kita lihat dari pemeriksaan atau pengkajian yang ada. Berikutnya status mental, kemudian kebutuhan persiapan pulang. Nah, kebutuhan persiapan pulang salah satunya adalah indikasi untuk melaksanakan perawatan diri. Jadi ketika DPD ini masih muncul di pasien, biasanya kebutuhan diri pasien, kebutuhan persiapan pulang pasien pun akan terganggu. Artinya menunjukkan bahwa si pasien ini belum layak untuk dipulangkan. Selanjutnya mekanisme coping, ya, terkait dengan DPD, ya, terkait dengan DPD. Kemudian masalah psikososial dan pengetahuan. Kemudian aspek medis, ya, aspek medis terkait dengan obat-obatan yang diminum pasien, karena ada beberapa efek dari pengobatan yang menyebabkan si pasien ini kurang bisa mengontrol gerakannya, sehingga ketika dia mandi dan sebagainya, karena ada efek obat yang menyebabkan otot-otot kaku dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar daily activities-nya dengan baik, ya. Jadi ini perlu di cross check dengan aspek medis yang pasien terima. Berikutnya langsung ke intervensi, sekilas kita bahas dulu untuk intervensi. Untuk klien, tujuannya adalah mampu melaksanakan aktivitas perawatan diri, baik secara mandiri seperti mandi, berpakaian, makan, BAB, dan BAK. Adapun intervensinya adalah mengkaji kemampuan pasien dalam melaksanakan perawatan diri secara mandiri. Kemudian memberikan cara melakukan mandi, membersihkan diri, berhias, makan, minum, BAB, BAK secara mandiri. Kemudian yang ketiga, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kurang perawatan diri. Ini untuk klien. Berikutnya untuk keluarga. Intervensinya adalah diskusikan dengan keluarga tentang fasilitas kebersihan yang dibutuhkan oleh klien agar dapat menjaga kebersihan diri. Anjurkan keluarga untuk terlibat dalam merawat pasien dan memantau pasien dalam merawat klien. Kemudian anjurkan klien untuk memberikan pujian atas keberhasilan klien. Maksudnya anjurkan keluarga, ya. Keluarga itu kita bimbing untuk memberikan keberhasilan pada klien saat klien mampu merawat dirinya. Nah, untuk intervensi keluarga ini bisa dikombin dengan perawat
bisa disinergikan dengan program perawat yang ada di puskesmas ya, perkesmas terutama di CMHN ya, bahwa nantinya keluarga merupakan perawat yang utama bagi pasien ya, karena kalau sudah di rumah di masyarakat otomatis pasien itu akan lebih tergantung dengan keluarga. Nah, bagaimana kalau misalnya obatnya sembuh, obatnya kurang dan sebagainya. Nah, ini yang butuh butuh kolaborasi yang baik dengan antara si keluarga pasien dan si perawat ya. Nah, di sini dijelaskan di poin A tentang fasilitas yang dibutuhkan ya. Fasilitas yang dibutuhkan karena ini penting ya, banyak keluarga yang akhirnya memilih untuk memasung atau mengisolasi pasien gangguan jiwa karena merasa si pasien ini tidak mampu merawat dirinya. Padahal bisa jadi kenapa dia tidak mampu merawat karena fasilitas yang kurang memadai atau mungkin malah terlalu diberikan jarak atau seperti tidak ada tepuk seliro gitu ya dengan pasiennya, sehingga pasiennya akhirnya memilih keluar dan ternyata di luar pasiennya gangguan jiwa ya. Ya, selanjutnya kita lihat untuk pembuatan SP seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, bahwa pembuatan SP kita bisa mengacu dari matrik keperawatan jiwa yang ada. Nah, ini saya tampilkan lagi untuk matrik SP pasien DPD ya. Di sini sudah sangat jelas dijabarkan mulai dari SP pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Nah, kita bisa lihat SP pertama ya, identifikasi masalah DPD-nya, apakah masalahnya hanya pada saat makan minum, berdandan, kebersihan diri, BAB atau BAK, atau malah semuanya ya. Biasanya kalau beberapa pasien, apalagi kalau pasien yang udah maniak gitu ya, depresi maniak itu mungkin dari dandannya terlalu berlebihan malah ya. Jadi ada pernah saya menjumpai pasien maniak gitu ya, dandannya berlebihan sekali gitu ya, pakai lipstiknya yang cetar gitu ya. Kemudian perilakunya juga agak tidak sinkron dengan dandanannya seperti itu. Nah, ini bisa mengidentifikasi menjadi salah satu tanda bahwa si pasien ini masih mengalami gangguan defisit keperawatan diri, salah satunya dengan berdandan. Adapun makan, minum, BAB, BAK biasanya dengan kalau ada gangguan itu dia tidak mampu memutuskan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi pasien itu merasa bingung sehingga harus dituntun dulu oleh si perawat ketika mau makan atau mau minum, ketika bersih ya, ganti baju dan sebagainya. Dari identifikasi, kemudian kita menjelaskan pentingnya definisi, pentingnya kebersihan diri, pentingnya menjelaskan cara dan alat kebersihan diri, termasuk nanti biasanya kita bawain gayung, sabun, sikat gigi, odol, dan sebagainya. Ya, itu untuk kebersihan diri. Kemudian cara membersihkan, menjaga kebersihan diri. Ya, kita jelaskan dulu. Ya, ada sikat gigi, ada ganti pakaian, cuci rambut, potong kuku, ya. Kemudian masukkan pada jadwal kegiatan yang berlangsung yang ada di rumah sakit. Misalnya sikat gigi 2 kali per hari, dan seterusnya. Nah, nantinya setelah ini kita lakukan, kita evaluasi. Ya, kita evaluasi di pertemuan selanjutnya. Setelah validasi kita menanyakan lagi ya, pertanyaan yang di pertemuan yang pertama ini. Kemudian jika validasinya menyatakan pasien sudah bisa, berarti kita lanjut ke SP selanjutnya. Ini bagian SP-SP-nya. Ini untuk pasien dengan pasien ya. Pasien dengan pasien. Perawat dengan pasien satu orang ya. Jadi acuannya dengan yang di atas ini, matrik yang di atas. Nah, untuk cairan minum obat ya hampir sama ya.
Kalau di buku-buku mungkin teksnya itu di belakang gitu ya, kolaborasi. Tetapi pada kenyataannya ya, saya mungkin tekankan lagi, jadi untuk pasien-pasien DPD, halusinasi dan sebagainya, pemberian cara makan obat ya, pemberian intervensi cara makan obat lebih banyak ditekankan di awal karena ini sebagai salah satu metode untuk menyeimbangkan antara terapi medis dengan terapi keperawatan ya. Jadi selain pasiennya itu mendapatkan terapi modalitas, terapi individual dan sebagainya, tapi pasien juga mendapatkan haknya untuk tadi ini diberikan obat. Karena dengan obat pasiennya jauh akan lebih tenang. Nah, ketika dalam kondisi lebih tenang ini, kita masuk dengan terapi-terapi modalitas. Salah satunya adalah SP DPD. Ya, untuk ini saya rasa teman-teman sudah paham ya. Kemudian ini cara makan minum obat, ini jelaskan cara berdandan, sisir dan sebagainya. Ini juga sama ini untuk mahasiswa ya. Nanti role play-nya bisa milih dari salah satu ini ya. Kemudian setelah makan minum, BAB dan BAK, dan terakhir ya mendokumentasikan kegiatannya seperti itu. Kemudian untuk keluarga ya, keluarga juga hampir sama intinya, mengenali tanda gejala defisit perawatan diri, apa yang harus dikerjakan. Biasanya titik tekannya adalah bagaimana bagaimana keluarga pasien itu memberikan pujian ya. Ya, seringkali tidak hanya keluarga pasien yang kadang lupa memberikan pujian. Terkadang manusia pun kadang lupa ya memberikan reinforcement positif. Reinforcement positif pada setiap hal yang dilakukan oleh pasien gangguan jiwa itu sangat penting ya, karena itu dapat meningkatkan harga diri pasien. Selain itu pastinya untuk mengatasi DPD ini sangat butuh namanya kesabaran ya. Oke. Nah, berikut ini salah satu contoh bagaimana menyusun SP dengan kalimat langsung untuk pasien-pasien DPD. Ya, teman-teman bisa lihat caranya ya. Yang kemarin kan juga sudah ya. Saya rasa teman-teman tinggal mengadopsi lagi saja ya. Ini caranya hampir sama. Ada nama, perkenalan diri pasien, nama panggilan perkenalan diri perawat, nama panggilan kesukaan pasien, validasi dulu ya ini. Belum ada validasi. Validasi kondisi, kemudian kontrak, ya baru kemudian iya. Ini jadi validasi masalah dulu, kondisi baru kemudian minta janjiannya untuk terapi selanjutnya, ya. Nah, ini disesuaikan dengan SP1-nya apa saja, ya. Buatlah dengan kalimat langsung. Nah, ini seperti ini. Intinya, ketika kita mengajarkan, setelah kita mengidentifikasi masalah DPD yang dialami pasien, kemudian kita langsung mempraktekkan salah satunya, misalnya bagaimana mandi, apa saja yang dibutuhkan untuk mandi. Nah, itu kita sampaikan ke pasien. Setelah kita peragakan, kita contohkan, baru kemudian pasien kita berikan kesempatan untuk meniru, untuk mengulang apa yang kita sampaikan tadi. Setelah itu masuk ke terminasi, ya DSDO-nya, kemudian validasi kontrak waktu dan validasi kondisi. Oke. Nah, ini untuk keluarga contohnya seperti ini. Jadi kalau mau
teman-teman mau mengambil ini untuk role play, nggak masalah ya. Toh sekarang juga di rumah ada keluarga, yang penting mau bisa atau bersedia untuk diajak kerjasama untuk pembuatan video khususnya untuk pasien DPD, ya. Jadi sebaiknya sedemikian rupa ya, ketika role play itu totalitas gitu loh. Itu akan sangat membantu nilai kalian. Jadi kalau ada yang masih dengan bercanda-bercanda, saya rasa itu akan mengurangi nilai kalian ya. Nah, kesempatan di sini ketika Anda lockdown di rumah, kemudian ada tantangan dari dosen untuk mengerjakan tugas dengan SP berpasangan, ya usahakan ya kalau misalnya ada temennya yang bermanfaat di sini, ya sudah diajak kerjasama saja untuk membuat videonya. Oke, ya. Untuk asuhan keperawatan keluarga yang secara untuk keluarga bisa dilakukan secara kelompok. Tapi ingat-ingat ya, tetap peraturannya dijaga, social distance dan sebagainya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Ini sebagai pengantar, semoga bisa memberikan gambaran yang utuh untuk pembuatan video role play-nya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.